Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa beribadah bersama-sama secara online. Kiranya meskipun secara online tidak mengurangi rasa semangat kita dalam mencari hadirat Tuhan. Dan saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk kita dapat beribadah bersama-sama, memuji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, hari-hari yang indah, berkat Tuhan yang sangat melimpah kepada kami sepanjang minggu ini, kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama beribadah, meskipun melalui online, tapi tidak mengurangi rasa semangat kami dalam mencari hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang merindukan akan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan yang hadir dalam setiap rumah-rumah kami, di mana kami mengikuti ibadah ini. Mengucap syukur Tuhan, dan saat ini kami akan memuji nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, dan mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, karena sungguh nyata kasih dan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan biarlah hari ini kita mau bersama-sama bernyanyi, bersorak hanya untuk nama Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sama-sama nyanyikan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu.
Haleluya, sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan kita Haleluya. Yesus Kristus. Dan saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersama-sama mengucap syukur dan kita tidak perlu khawatir sebab Tuhan yang akan menolong kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan kita. Di saat kita bimbang dan tertekan, ada Tuhan yang akan menolong kita. Sebab dialah Allah yang setia. Haleluya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari bersama-sama katakan dengan iman. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, Padamu ya Tuhan, mataku memandang, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai
percaya, Tuhan ku percaya, Tangan-Mu menjaga, tangan-Mu menjaga. yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan, Kau setia. Percaya Kau berkuasa, Kau yang janji-Mu menolong, Tuhan, Kau Allah yang Kau hidup setia. kami bersyukur. Haleluya. Kau dalam kami, Yang Kau Kau di Tuhan dalam-Mu menyembahkan. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. hanya bagi-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Kami Tuhan. bersyukur, kami berterima kasih. Allah yang setia, Haleluya, tak pernah Kau meninggalkan berkuasa. kami. Biarlah semua memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami Bapa. Inilah setiap seruan hati kami. Tangan-Mu tak pernah melepaskan setiap kami Bapa. Kami mau terus berjalan dalam kasih kuasa-Mu Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami akan aman, tenang bersama-Mu Bapa. Oh, Bapa, Kau mendengar
kasihku tak pernah kalah dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pada hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon hikmat pengurapan dari Tuhan agar kita bersama-sama boleh mengerti rencana kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami percaya dalam keadaan apapun Engkau selalu menyertai kami. Dan dalam setiap situasi apapun, Engkaulah yang berkuasa. Engkaulah yang memegang otoritas atas segala keadaan yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat dan urapan-Mu Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan dengan kuat kuasa-Mu kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu untuk Engkau membentuk
menjamah hidup kami, memulihkan hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini saya berikan tema di padang gurun kutemukan Tuhan. Berdasarkan Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 9. Namun pada pagi ini mari kita akan bersama-sama perhatikan ayat 1 sampai ayat yang kelima dari Mazmur pasal 63. Ayat 1 firman Tuhan berkata, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ayat 1 dari Mazmur pasal 63 ini berkata bahwa Daud pada saat itu berada di padang gurun Yehuda. Daud dalam kondisi dikejar-kejar oleh Saul beserta dengan tentaranya. Saul selalu berusaha waktu itu untuk mencari Daud, menemukan Daud, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Dan di dalam pelarian itu, Daud berada di padang gurun Yehuda. Padang gurun Yehuda adalah padang gurun yang sangat luas. Lebarnya kira-kira 16 sampai 24 kilometer dan panjangnya sekitar 80 kilometer. Dan padang gurun yang luas itu adalah padang gurun yang gersang, yang tandus, yang tidak berpenghuni. Dan ditambah lagi Bapak besar yang dikasihi Tuhan, waktu itu Daud seorang diri. Kita bisa membayangkan bagaimana situasi yang dialami oleh Daud pada saat itu. Sedang dikejar-kejar untuk dicabut nyawanya, dan kemudian sampai di tempat yang luas, tetapi tempat yang tandus, tempat yang kering, yang tidak ada air, bahkan boleh dikatakan tidak ada tanaman sama sekali, dan tidak berpenghuni. Artinya tidak ada orang yang bermukim di sana. Sehingga Daud seorang diri. Dan kita juga bisa membayangkan bagaimana perasaan Daud pada saat itu. Daud mungkin sekali dia merasa takut. Daud mungkin sekali dia merasa kesepian. Daud mungkin sekali dia merasa kecewa. Mungkin sekali juga Daud dia merasa putus asa, merasa lelah, bahkan mungkin merasa tidak memiliki pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan kita hari-hari ini, kehidupan kita seakan-akan seperti yang dialami oleh Daud. Yaitu kita hari-hari ini hidup bagaikan
di padang gurun, di tempat yang suasananya tidak seceria dahulu. Apalagi hari-hari ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, dan pandemi ini bahkan terus meningkat, dan itu menghasilkan situasi katakanlah seperti padang gurun, situasi yang tidak membuat kita bisa bersuka cita seperti dahulu, situasi yang membuat kita bisa merasakan kesedihan. Apalagi hari-hari ini berita tentang seseorang yang meninggal seakan-akan menjadi berita yang hampir biasa kita dengar, sering kita dengar. Ini membuat kita sedih. Dan situasi yang seperti ini bukanlah situasi yang mudah, situasi yang sukar, sesuatu yang tidak mudah untuk dilalui. Kita tidak bisa menghindari akan situasi yang kita alami pada hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar bagaimana meresponi kehidupan kita hari-hari ini yang bagaikan berada di padang gurun. Kita bisa saja, dan itu manusiawi, kita bisa saja larut di dalam kesedihan. Kita bisa saja mengalami keputusasaan dengan situasi hari-hari ini. Kita bisa saja merasa seakan-akan tidak berpengharapan, bagaikan padang gurun yang luas, yang tidak berujung, yang adanya hanya tanah yang kering berpasir. Dan semakin lama menjalani kehidupan di area padang gurun seperti itu, lama-kelamaan merasa semakin capek, semakin lelah. Kita bisa saja berputus asa. Dan kalau kita melakukan itu, sekali lagi itu manusiawi. Dan sangat beralasan, sangat mendasar. Tetapi apakah itu yang harus kita lakukan? Bagaimana sebaiknya kita meresponi situasi kehidupan kita yang hari-hari ini berada di padang gurun? Saya mendorong Bapak Saudara, kami mendorong Bapak Saudara untuk tidak tenggelam dalam kesedihan, untuk tidak tenggelam di dalam kesepian, di dalam ketakutan, kecemasan, keputusasaan, dan sebagainya. Tapi kami mendorong sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dilakukan Daud pada saat itu, meskipun dia berada di padang gurun, tetapi dia mau belajar meresponi situasi yang seperti itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita bersama-sama meresponi situasi padang gurun hari-hari ini seperti yang Daud lakukan. Bagaimana respon Daud saat berada di padang gurun, Bapak Saudara? Kita lihat di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Daud memutuskan bahwa dia mau tetap mencari Allah, walaupun dia sadar bahwa saat itu dia berada dalam situasi, di dalam kondisi yang secara manusiawi dan sangat beralasan bisa saja Daud
dia sedih, dia putus asa. Dia bisa saja juga menyalahkan orang lain, mengapa tidak ada temanku yang menolong, mengapa tidak ada temanku yang menemani aku. Bisa saja bahkan Daud menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan dengan mungkin berkata, Tuhan, aku ini sudah mengasihi Engkau, aku ini sudah menyembah Engkau dengan tekun, mengapa saat ini aku berada dalam padang gurun, situasi yang tidak aku inginkan. Tetapi sekali lagi, Daud tidak meresponi dengan perasaannya. Daud tidak mau terbawa dengan perasaannya. Tetapi dia memutuskan untuk mencari Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Apa artinya kata mencari ini, Bapak-Ibu Saudara? Mencari ini bukanlah usaha menemukan sesuatu asal-asalan. Dalam arti, ya kalau aku temukan syukur, kalau tidak aku temukan ya tidak apa-apa. Tidak demikian, Bapak-Ibu Saudara. Di dalam bahasa Ibrani kata mencari ini adalah syakar. Apa artinya syakar? Syakar ini berarti sedini mungkin mencari Allah. Tidak menunda-nunda di dalam mencari Allah. Mencari Allah adalah sesuatu yang menjadi prioritas, menjadi sesuatu yang diutamakan. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Kalau dalam situasi yang seperti itu, mungkin yang diutamakan adalah harus segera mencari pertolongan. Harus segera mencari tempat berlindung. Harus segera mendapatkan apa yang dibutuhkan. Kalau Daud pada saat itu mungkin air, makanan, dan sebagainya. Tapi kita melihat satu tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Dan yang juga perlu kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yaitu mencari Allah, syakar. Sedini mungkin. Di dalam Alkitab King James Version itu dikatakan early to seek thee. Sedini mungkin. Kalau di dalam beberapa ayat firman Tuhan itu dikatakan, misalnya di dalam Lukas 1 ayat 37, pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Nah, itu sedini mungkin. Seperti juga yang dilakukan oleh Daud. Dia pagi-pagi benar atau tengah malam bangun untuk mencari Allah. Allah menjadi prioritas utama di dalam kehidupannya. Dia mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Mencari Allah seperti mencari sesuatu yang sangat dibutuhkan atau sesuatu yang sangat berharga. Daud menggambarkan di dalam ayat yang kedua, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Daud bersungguh-sungguh di dalam mencari Allah dengan menggambarkan seperti orang mencari sesuatu yang sangat dibutuhkan. Salah satunya air. Manusia sekitar 60% tubuhnya itu terdiri dari air atau cairan. Dan kita lihat bahwa Daud pada saat itu berada di padang gurun. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana keinginan Daud secara jasmani untuk mendapatkan air. Dan itulah yang dia gambarkan di dalam usahanya untuk mencari Allah. Kalau kita berada di dalam musim kemarau dan mungkin kita kesulitan air, maka kita akan berusaha sedemikian rupa mencari air. Kalau mungkin sumur kita kering, mungkin kita usahakan untuk kita gali lagi. Kalau sumurnya tidak mengeluarkan air sama sekali, maka kita tidak
segan-segan untuk mengeluarkan uang, membeli air. Mengapa? Karena air itu sangat dibutuhkan. Itu menjadi sumber kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia mencari Allah dengan satu kesadaran, Allah itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dibutuhkan, melebihi yang lain. Di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan berkata bahwa kasih setiamu lebih daripada hidup. Tuhan lebih daripada segala-segalanya. Kasih setia Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Ada pujian dalam bahasa Inggris dikatakan, Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Allah lebih dari segala-galanya, lebih dari segala harta, lebih dari segala sesuatu yang berharga, yang berada di dalam dunia ini. Itu yang perlu kita lakukan di dalam kita mencari Allah Bapa Besar. Mencari dengan sungguh-sungguh, seperti mencari sesuatu yang sangat kita perlukan, sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Atau mencari sesuatu yang sangat berharga. Beberapa kali kalau saya membuka sosial media, misalnya Facebook, seringkali ada berita kehilangan sampai diumumkan di Facebook. Berita kehilangan tentang apa? Pasti bukan sandal, Bapak Saudara, ya. Kalau sandal hilang itu tidak perlu diumumkan di Facebook. Karena apa? Ya, meskipun itu diperlukan, tapi itu bukan termasuk sesuatu yang sangat berharga. Atau katakanlah topi. Topi itu memang ada yang mahal, tapi kalau misalnya hilang, kayaknya belum pernah itu ada topi hilang lalu diumumkan di Facebook. Tapi seringkali yang diumumkan di Facebook itu misalnya surat-surat berharga, SIM, STNK, atau uang yang nilainya sangat banyak, bahkan berita kehilangan seseorang. Mengapa? Karena itu sangat berharga, sangat diperlukan. Sehingga orang yang kehilangan dia berusaha dengan berbagai upaya untuk menemukannya kembali. Mungkin ketika hilang di perjalanan, dia akan kembali ke jalan yang dia lewati, dengan pelan-pelan dia cari, dengan teliti dia cari, tidak ditemukan. Lalu mungkin disebarkan di berbagai media. Mengapa? Sekali lagi karena itu sangat berharga. Sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan. Bapak Saudara, Tuhan Allah kita adalah pribadi yang melebihi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Memang kita memerlukan hal-hal yang ada di bumi ini. Kita memerlukan dan kita memang berusaha mencarinya. Tapi sekali lagi Bapak Besar, kami mendorong untuk Bapak Besar memprioritaskan Allah. Mencari Allah menjadi sesuatu yang utama. Menjadi sesuatu usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya pernah membaca dalam satu buku kecil yang dikarang atau ditulis oleh Iwan Sunito. Dan salah satu kisahnya itu dia berikan judul The Divers and the Treasures, yaitu para penyelam dan harta karun. Dia menceritakan ada seorang yang bernama Mel Fisher beserta tim
pencari harta karunnya. Mereka berusaha untuk menemukan harta karun dari sebuah kapal Spanyol yang tenggelam di tahun 1622 di Laut Florida. Mel Fisher berkata kepada timnya, mari kita terus mencari harta karun ini, terus mencari. Bahkan dia memiliki prinsip today is the day. Hari ini adalah hari H. Artinya dia percaya ketika dia mencari pada hari itu, dia pasti akan menemukan. Tapi apakah dia langsung menemukan, Bapak Ibu Saudara? Ternyata tidak. 1 hari dia tidak menemukan, 2 hari tidak menemukan, seminggu tidak menemukan, sebulan tidak menemukan, setahun belum menemukan, 5 tahun belum menemukan. Tapi dia terus berusaha karena dia tahu, dia percaya bahwa harta karun dari kapal Spanyol itu begitu berharga, begitu mulia, akan membuat dirinya bukan hanya kaya raya, tetapi dia akan membuat suatu sejarah di dunia ini. Maka dia berusaha. Sampai bahkan saudara ipar perempuannya hilang di lautan pada saat itu. Tapi dia tidak berputus asa. Dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan menemukan harta karunnya. Sehingga setelah 16 tahun, berapa tahun Bapak Saudara? 16 tahun baru kemudian dia menemukan kapal Spanyol yang tenggelam. Dan kemudian dia berhasil mengangkat harta karun di dalam kapal itu. Ada emas, ada permata, ada barang-barang yang begitu indah, begitu berharga. Mengapa dia menemukannya? Karena dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Demikian juga Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Mari kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Sampai kita menemukan Allah seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia berkata di dalam ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Mencari Allah dengan sungguh-sungguh artinya sampai mengalami perjumpaan dengan Allah. Daud berkata, memandang Allah. Kita dikatakan berjumpa dengan seseorang ketika kita berhadapan muka dengan muka. Kalau kita hanya melihat dari kejauhan, itu belum bisa disebut bertemu. Tapi kita hanya melihat orang itu. Tapi kalau kita bertemu dengan seseorang, maka kita bertemu, memandang muka dengan orang tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Daud di dalam mencari Allah. Dia mencari Allah sampai memandang Allah. Apa artinya memandang Allah itu? Yaitu mengalami perjumpaan dengan Allah. Mengalami persekutuan yang intim dengan Allah. Merasakan kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan Allah yang hidup, yang maha hadir, Immanuel, beserta dengan kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, jangan hanya kita berkata, oh saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa pagi, saya sudah berdoa malam, saya sudah berdoa ini, berdoa itu. Tapi Bapak Saudara, mari kita berdoa atau membaca firman-Nya, merenungkan Tuhan, merenungkan firman-Nya, sampai kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Sampai kita merasakan hadirat Allah.
Dalam pengalaman pribadi saya, ketika saya berdoa, seringkali saya berdoa, kemudian berdoa untuk banyak hal. Tapi kadang-kadang juga ketika saya berdoa, seakan-akan Tuhan itu berkata, kamu tidak perlu meminta sesuatu, rasakan saja hadiratku saat ini. Rasakan saja kasih. Ya sudah, saya tetap berdoa, tapi saya berdiam diri, merasakan kehadiran Allah. Dan itu, wah, lebih dari segala-galanya, Bapak besar. Nah, respon yang ketiga, Bapak Saudara, yang dilakukan oleh Daud saat dia berada di padang gurun adalah Daud tidak kecewa, tetapi memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Kalau Daud saat itu kecewa, manusiawi sekali, natural sekali, sangat beralasan. Itu situasi yang sangat ideal untuk seseorang kecewa. Situasi yang sangat pas untuk seseorang merasa sedih. Situasi yang sangat mendukung untuk seseorang mungkin menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Di dalam ayat yang kelima firman Tuhan berkata, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Luar biasa Bapak besar yang dikasihi Tuhan. Daripada kecewa, daripada sedih, daripada berputus asa, menyalahkan situasi dan sebagainya, Daud berkata, seumur hidupku aku mau tetap memuji Tuhan, tetap menaikkan tangan ke hadapan Tuhan sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu artinya kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas situasi yang terjadi di sekitar kita. Bersyukur itu artinya satu ekspresi iman yang menunjukkan bahwa kita percaya meskipun kita masih berada di dalam situasi padang gurun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kadang kita merasa sendiri, merasa sepi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menemani kita dimanapun kita berada. Bersyukur itu menunjukkan bahwa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bersyukur itu juga berarti satu ungkapan iman bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihinya. Roma 8 ayat 28, Bapak besar yang dikasihi Tuhan. Bapak besar percaya bahwa situasi hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kita gerejanya untuk mengalami sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung dari Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Bahkan banyak jiwa-jiwa semakin percaya kepadanya. Bersyukurlah kepada Tuhan Bapak Saudara. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, ketika kita bersama-sama mau belajar meresponi situasi hari-hari ini seperti yang dilakukan oleh Daud, belajar meresponi dengan benar sesuai dengan firman-Nya. Meskipun hari-hari ini kita berada di padang gurun, apa yang kita alami Bapak Saudara? Apa yang akan kita rasakan? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama Bapak Saudara, jiwa kita akan dipuaskan
Ayat 6 dari Mazmur pasal 63 ini berkata, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Di dalam Alkitab New King James Version dikatakan, my soul satisfied. Artinya apa? Jiwaku dipuaskan. Perkara-perkara di dunia ini banyak hal yang bisa menyenangkan hati jiwa kita. Tetapi kita tahu, kita percaya, hanya Tuhan, hanya kebenaran firman-Nya lah yang akan benar-benar memuaskan jiwa kita. Dan hal itu akan kita alami saat kita mencari Allah, mencari Tuhan sampai menemukannya. Yang selanjutnya ketika kita meresponi dengan benar, meskipun hari-hari ini kita berada di padang gurun, kita akan yakin akan pertolongan Allah. Di ayat yang ke-8 bagian pertama firman Tuhan berkata, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Saya percaya bahwa Bapak Saudara pasti sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya pernah, tapi berkali-kali ditolong oleh Allah. Kalau mungkin setahun yang lalu, hari-hari sebelum ada pandemi, pertolongan Allah dinyatakan dalam kehidupan Bapak Saudara. Percayalah, hari-hari ini demikian juga Allah pasti menolong kita. Bagaimanapun situasi yang kita hadapi. Selanjutnya kita akan merasakan damai sejahtera dari Allah. Masih di ayat yang ke-8, bagian yang kedua dikatakan, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ketika Daud mencari Allah dengan sungguh-sungguh dan menemukan Allah, dia menggambarkan damai sejahtera yang dia alami. Seakan-akan Allah itu menaungi dengan kedua sayapnya. Ini gambaran Bapak Saudara, bukan hal yang nyata, tetapi kata-kata yang bersifat puitis. Daud menggambarkan seperti itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun situasi hari-hari ini adalah situasi yang bisa membuat kita sedih, cemas, takut, khawatir, putus asa, dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau mencari Allah, maka kita akan menemukan Allah, sumber damai sejahtera kita. Sehingga kita akan merasa tentram, merasa sukacita, merasa ketenangan di dalam hati jiwa kita. Kita merasakan keteguhan hati untuk terus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera dari Allah itu bukan berarti bahwa hidup kita akan selalu tenang, hidup kita akan selalu lancar dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak demikian Bapak Saudara. Tetapi yang disebut damai sejahtera, bahkan di dalam kitab Efesus dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu artinya adalah meskipun kita berada di dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk merasakan damai, merasakan sukacita, tetapi kalau kita mencari Allah, bersekutu dengan Allah, kita akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui segala situasi, kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan kalau kita meresponi dengan benar, walaupun kita berada dalam situasi padang gurun, maka kita akan merasakan keyakinan bahwa Allah itu selalu
menopang kehidupan kita. Di ayat 9 firman Tuhan berkata, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bapak Saudara, tidak perlu takut, gentar, khawatir hari ini. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tangan Allah menopang kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hidup kita berada di dalam tangan Allah sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun hari-hari ini kita berada dalam situasi padang gurun dan kita belum tahu atau tidak tahu kapan hal itu akan berakhir, namun janganlah kita fokus dan tenggelam pada situasi yang terjadi pada hari-hari ini. Tetapi marilah kita terus mencari Tuhan, karena kita tahu pasti ketika kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti menemukan Tuhan. Dan ketika kita menemukan Tuhan Allah yang kita sembah, maka hadiratnya, damai sejahteranya, kasih setianya, pertolongannya, kekuatannya, dan saya percaya apapun yang kita perlukan, Tuhan akan melimpahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, pagi hari ini kita bersama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memang hari-hari ini kita hidup bagaikan di padang gurun, penuh dengan berita-berita yang menyedihkan, dan seakan-akan kita hidup di dalam keputusasaan, tiada pengharapan. Tapi marilah kita bersama-sama melakukan apa yang seperti Daud lakukan. Dia tidak mau tenggelam kepada suasana padang gurun. Dia tidak mau terus-menerus berada dalam kesedihan, ketakutan, keputusasaan. Bahkan dia menyatakan dirinya bahwa dia mau mencari Allah, menemukan Allah. Bahkan dia mau senantiasa merenungkan kasih setia Allah dalam kehidupannya. Karena kasih setia Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Biarlah kita senantiasa merenungkan kasih setianya. Sungguhlah Tuhan Allah penolong kita. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah
memuji Engkau. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari segala-galanya dalam kehidupan lebih kita. dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku. Kami kan tetap memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi tanganku ku naikkan, tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Bapa, kami menyadari bahwa hari-hari ini bukanlah masa yang mudah, tetapi masa yang sukar. Tetapi kami mau belajar ya Tuhan, di masa-masa yang sukar ini, untuk kami terus mencari Engkau, sampai kami bertemu muka denganmu ya Tuhan, sampai kami menemukan Engkau, sampai kami memandang-Mu, melihat kekuatan-Mu, merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Allah kami yang nyata. Walaupun kami merasa sendiri, bukan berarti kami sendirian, tetapi Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami meskipun kami masih hidup di padang gurun. Kami percaya ketika kami menyatakan kehendak kami untuk kami terus mencari Engkau, menemukan Engkau ya Tuhan, maka damai sejahtera-Mu melebihi segala akal itu akan memenuhi hati, pikiran, kehidupan kami, sehingga kami akan tetap tenang, teduh, kuat di dalam Engkau, di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan kami percaya Engkau akan terus menolong kami, menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Taruh firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya Engkau semakin menjadi prioritas utama dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mendengarkan pengumuman atau warta gereja pada pagi ini. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi,
maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerahnya bersama-sama hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Meskipun sampai hari ini kami masih beribadah secara online, kami tidak bisa bertemu, bersekutu seperti pada hari-hari yang biasanya. Tapi kami percaya kasih-Mu tetap mempersatukan hati kami, sehingga kami tetap sehati, sepikir, sejiwa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan biarlah Engkau menurunkan berkat damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, membawa kita kepada rencana kehendak-Nya, membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaannya yang lain, dan membawa kita untuk bersama-sama menggenapi rencana kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat yang mulia ini di dalam nama Tuhan Yesus kita terima dan kita berkata bersama-sama, amin.